Tapi kalau kita lihat sebenarnya banyak teman-teman seniman juga banyak yang sukses di politik. Di dunia politik. Tapi dianggap nggak bisa, nggak capable tuh pasti ada kan, Bang? Pasti. Lu artis tahu apa sih tentang politik gitu-gitu? Iya, dianggap Jaja Miharja kan, sebelah mata. Sebelah mata. Apa tuh? What is that? Apa tuh bener? What is that? Iya. Nah, kalau di Pik-pik Inggris. IKEA. Merger sekarang. Salah, Iya, iya. salah. Hello everyone, welcome to Talkpot. Indra Jegel, Surya Insomnia, Stang Jepit Ninja Underbone, Demon and Friends. Setengah apa? Tak jepit. Nggak tahu. Gini makanya begini nih. Yo, Mantep banget. Kalian nonton belum? Apa? Ini film yang lagi rame, yang tentang ipar-ipar itu. Oh iya, Ipar adalah maut. Iya kemarin kan aku nonton ya. Terus aku lihat kok Kak Davina malah bikin santan. Kok bisa? Ternyata ipar adalah marut. Wah, Marut kelapa, marut kelapa. gua nonton ya. Kok ruangannya kecil diisi banyak orang? Ipar adalah muat kata gitu. Aduh. Aku nonton ya. Terus. Kukira bukan film Indonesia, kira film animasi gitu. Apa tuh? Ipar adalah marmut. Aku lihat ya. Heeh. Ini film kok setnya Tangerang sono lagi. Apa? Ipar adalah Mauk. Ah, Mauk Tangerang. Jauh banget. aku nonton ya. Dekat bandara itu. Aku nonton ya. Aduh. Kok anak kecil semua? Kenapa? Ipar adalah paut. Wah, Ipar adalah Mauk. Aku nonton ya. Aku nonton ya. Terus habis itu kayak kok orang makan nasi kecil. Apa itu? Ipar adalah maut. Maut. Aku nonton ya. Aku nonton ya. Ternyata nggak orang, binatang semua. Ipar adalah monyet. Susah banget. Stres kepalaku. Stres kepalaku, stres. Tahu lu. Stres kepalaku. Tahu lu. Tahu Aneh stres banget kepalaku. lu. Dasar. Sakit banget cari pala ini, mah nyari Oh, plesetan aku lagi. udah tahu. Welcome to Talkpot. Surya Insomnia, Eca, monyet. Enggak, tapi abang lagi suka banget panggil orang monyet, sumpah. Mana ada? Iya. Kenapa nyet? Gak ada. Gak ada. Kenapa, Gel? Udah ini kita baca prompter Oh, iya. monyet. Monyet. Udah dong nyet, Ji. Ayo. Ya. Tapi ini adalah bintang tamu kita adalah senior banget, Pak. Wah, Kita mesti banyak belajar dari dia. parah. Apa yang dia jalani sukses? Semua. Semua. Kemarin bawa orang. Ya. Bawa orang, Bawa masuk orang, TV, Masuk TV. orangnya sukses, Orangnya sukses. calon wakil wali kota. Kalau kata yang mengutip kata-kata Jack Ma dan Bill Gates. Kita akan ngobrol sama orang yang mungkin jadi panutan banyak orang. Benar sekali. Termasuk kita ya. 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 Kita banyak belajar dari dia. Banyak cara banget belajar dari dia. berbisnis, cara melebarkan sayap. Benar, bagaimana bersikap terhadap senior dan junior. Yoi. The living legend himself, Denny Cago. Orang baik ini, orang baik. Orang baik ini. Duduk. Iya. Gimana Pak rasanya Pak naik-naikin orang terus orangnya? Tapi sorry, kalaupun jadi, secara jabatan Bapak kalah dong. Apa tuh? Kalau dia jadi wakil wali kota. Ya Kalau enggak lah, beda. Oh beda ya? beda, kan lingkup tugasnya berbeda. Lingkup tugasnya berbeda. Iya. Berarti Pak Denny ini dari rumah apa dari Senayan kemarin? Wah, dari rumah kan belum tugas di sana Belum belum. tugas, ya, Tanggal ya. 1 baru pelantikan. Iya, iya. Tanggal 1 baru mulai pelantikan. Oktober. Oktober baru pelantikan. Pak, lu masuk ke dunia Begitu. politik dari dulu lu udah mulai naker-naker atau emang tiba-tiba gue masuk politik ah? Enggak, emang seneng, emang seneng ikut. Jadi dulu tuh dari zaman kuliah juga udah ikut banyak organisasi. Ya. Terus kenal sama teman-teman di circle politik. Ya.
pengen masuk saat itu mulai waktu gue mulai dari seneng sepertinya belum waktu yang tepat. Karena memang kita harus selesai dulu sama urusan kita, urusan pribadi untuk masuk ke politik gitu. Mental tapi Pak. Bener. Mental kan? Bener. Banget loh. Bener. Dengan semua persiapannya, dia sampai ke pelosok-pelosok, Pak itu udah berbatasan sama Sydney kali. Makanya kalau misalnya lihat story Pak Denny, kalau minggu pagi isinya ibu-ibu semua. Iya benar. Senam. Senam. Daripada Zumba. Senam. Dicubit-cubitin nggak Om? Dicubit, ya emak-emak biasanya ngelihat kita di TV ketemu langsung responnya seperti itu, menyenangkan. Beda-beda. Tapi yang aku mau highlight adalah perjalanan Kang Denny Cagur di dunia entertainment gitu. Iya. Dari dulu muda sampai sekarang senior tuh masih eksis gitu. Alhamdulillah. Sampai akhirnya bisa melebarkan sayap ke politik ya. Itu tuh ada ininya nggak? Ada kuncinya nggak? Ada sesuatu yang bisa di-share nggak Kang? Ke anak-anak muda yang mungkin nonton kayak mungkin di Cina kayak Jack Ma berkata, Bill Gates berkata. Kayak rahangnya nggak pantas ngomong gitu ya. Iya. Ya apa ya? Mungkin yakin aja, sama yang kita yakini. Dulu di Cagur pun kan ada keluar masuk personil. Nah, temen gue yang awal itu Sabto ngerasa waktu itu di saat kita udah setelah juara banyak tawaran job MC, setelah itu eventnya gaungnya mulai hilang karena emang kita kan tidak ada di TV waktu itu masih eventnya lomba, gaungnya hilang sampai akhirnya jobnya hilang beberapa bulan bahkan tahun kita nggak ada job. Nah dia menyerah saat itu. Nah gue nggak tahu ya Jegel sama Ica. Gue punya keyakinan bahwa dunia komedi ini akhirnya bisa menghidupi gue. Itu yang gue yakini dari dulu. Dari dulu tuh? Iya, gue yakin aja iya. Apa cuman itu satu-satunya harapan keluar dari kondisi yang sulit atau emang itu yang gue yakini benar gitu. Ternyata hari ini terbukti bahwa memang hal yang kita yakini kalau kita kejar dengan kondisi apapun kita sampai di titik yang kita mau. Never stop learning sih. Kalau Pak Denny tuh gue belajar dari dia. Dia masih mau nonton stand up comedy. Lagi zamannya stand up comedy dia masih nonton stand up comedy. Nonton special show. Nonton siapa. Dia mau masih dengan umurnya sekarang dengan statusnya Denny Cagur gitu ya. Masih mau belajar lagi. Kan buat komedian, stand up comedy adalah satu jenis genre baru. Genre komedi baru ya. Dari diksi, dari apa, dari setup, dari segala macam. Lo sengaja mempelajari itu Bang. Karena di anak-anak komika pun Pak Denny tuh lumayan orang yang sering nongol gitu. Betul, yang sampai datang ke Jogja gitu-gitu. Bahkan kan orang sibuk gitu. Nyempetin waktu ke Jogja, camping, nonton jambore gitu. Dalam hatiku, kayaknya nganggur nih dia nih. Pertama gue juga begitu. Terus pikiran gue kedua, kayaknya ngindarin rumah deh. Iya. Tapi lu masih begitu, masih belajar. Iya, karena gue sadari betul bahwa gue harus tahu perkembangannya gitu. Karena kan pada saat itu awal-awal stand up mulai naik, mulai banyak peminatnya, gue melihat ini salah satu genre komedi baru ya walaupun stand up udah lama tapi kan di Indonesia akhirnya hype-nya dapat gitu. Gue belajar, gue pengen dekat juga sama teman-teman anak-anak stand up. Gue nonton hampir semua special show waktu itu gue tonton. Sampai event yang di Jambore gue nginep tendaan bareng dari situ bahkan gue kagum sama anak-anak stand up. Gokil kekeluargaannya keren banget gitu. Gue ngelihat komedi yang selama ini gue gak pernah nonton di TV gitu. Bener-bener wah. Selepas itu materi-materinya juga gue mikir ini nih lawak menurut gue. Jadi ini ya Pak nontonin hal baru gitu ya. Hal baru ya. Yang menurut gue selama ini nggak mungkin dibahas orang. Wah gila ternyata ada yang bahas ini. Benar. Wah ini gua banget gue. Dari kekhawatiran mereka dirangkum menjadi sebuah komedi yang berurutan yang bagus gitu. Akhirnya jadi bahasan tersendiri dan ternyata penikmatnya ada dan banyak. Benar. Tapi keren sih Om, Kang Denny. Kenapa? Bus. Wah, apa-apa, taruh bawah aja. Taruh bawah aja ya. Iya. Ganggu deh dari tadi doyong-doyong gitu. Iya. Ayo gimana? Capek banget hidup lu. Capek banget hidup lu, Nyet. Nggak, soalnya Kang Denny itu kayak masih bisa nyambung sama kayak anak-anak seumur aku juga kan kita kayak syuting sama aku sama Katis. Kamu TO bareng sama Pak Denny kan? Iya, sama Kang Denny sama Kak Rigen. Jadi Kang Denny itu tipe yang kayak ngebantuin gitu, ngasih tahu ini tuh cara mainnya gini gitu. Pak Denny, Pak Surya tuh tipe senior-senior yang ngebantuin itu. Iya, dikasih tahu kamu masuknya pas ini. Baik banget gitu. ini orang mah, baik banget ini orang. Baik banget. Dua-duanya. Aduh, gosok-gosok tangan.
aduh gosok-gosok tangan. Gue belajar dari Pak Deddy itu speed. Oh, speed. Dulu gue main sama dia, apa ya, waktu itu ada kuis Klinik ya? The Klinik, The gue main sama Klinik. dia dulu di GTV sama Ranggi juga segala macam. Anjing nih orang speednya kencang banget, tak, cepet banget gitu. Gue contekin, kan gue tukang nyontek. Gue main sama Cak Lontong, gue contekin materinya Pak Denny begini, speednya. Belajar ya. Artikulasinya, iya. Seru banget. Kalau gue fansnya Surya di radio, gue bilang awal dulu ke Dahsyat pagi-pagi, gue sering sampai ikut jawab, ikutan gue, anjing ini orang berdua lucu banget nih. Iya. Gitu. Dulu Pak Denny berangkat Dahsyat tuh gue udah siaran pagi. Iya jam 5 kan Bapak, jam 5 ya? Iya. Ayo WhatsApp, tiba-tiba ada Denny Cagur. Nggak mungkin. Ternyata beneran dengerin, anjing gue dengerin lu Pak. Keren banget. Kang Denny punya idola gitu nggak? Iya, idola komedian ya. Komedi gue senang sama Mas Parto. Mas Parto kalau diangkat lebih senior lagi gue seneng sama Kang Ibing. Jadi kerja sama Mas Parto itu kayak apa ya, mimpi yang jadi kenyataan. Iya, jadi gue akhirnya bisa bekerja sama idola gue gitu. Bang Ibing Komeng, selamat. gue ngefansnya Mas Parto Bang Komeng itu. Makanya waktu itu satu base camp sama Bang Komeng tuh, wah Bentar. gile. Dia bilangnya Kang Ibing selamat katanya. Beda lagi, itu Bing Selamat. Bing selamat beda. Kang Ibing. Pelawak Sunda ada. Ya, Kang ya, Ibing. ya. Kalau komedian junior, siapa yang Pak Denny idolakan? Komedian junior, apakah dia baju kuning? Diarahin ya Pak. Diarahin ya Pak. Lu tahu nggak bedanya sugesti sama maksa? Nggak deh, kalau kan Pak Denny hidup juga tuh di junior tuh tahu lah gitu. Banyak sih di angkatannya Jegel, Rigen itu anak-anak baru yang menurut gue bisa main di sketsa karena tidak semua teman-teman stand up bisa cair di sketsa. Itu sih. Karena harus adaptif banget kali ya. Adaptif, benar. Belajar adaptasi juga dari Pak Denny. Kadang-kadang kita harus jadi keset, kadang-kadang harus jadi leader. Kadang-kadang ngumpan. Wah iya benar. Itu sih, kita juga emang di satu program ini kita harus ngeliat porsi gue di mana nih ya. Oh kadang kita yakin nih di awal pembentukan permainan, udah pasti gue ngelit nih gitu. Tapi kadang ini udah ada yang ngelit nih, kita jadi tinggal ngisi nembak balik gitu kan. Nah, terus kita harus ngeliat nih siapa nih yang belum perform nih kan di satu episode atau di satu permainan tuh pasti ada yang, aduh ini kita coba arahin. Kita arahin, kita mainin dia. Jadi semuanya punya permainan Berarti, yang sama. Kang Denny tuh gitu banget ya, maksudnya lumayan. Iya, terbiasa gitu akhirnya. Kebiasaan. Iya. Gak semua orang punya intuisi itu Pak. Gitu. Karena ada orang-orang yang gak peduli aja, gue main aja. Ada orang-orang yang memperhatikan dalam sebuah frame yang mana yang belum dapet. Yang mana yang karakternya belum naik ya, kita coba naikin gitu ya, kita coba expose. Nggak semua orang punya intuisi itu. Oh mulai dragging nih, gue bawa kesini gitu. Beda-beda sih. Butuh sense itu juga ya. Baik lagi ke masalah politik Pak. Ya. Ngomong sama Bini gimana pertama kali? Bini gue termasuk orang yang gak setuju sebenarnya Sur. Nggak setuju? Gak setuju, awalnya ya, awalnya. Santi gak setuju tuh. Iya, karena dia takut udah nyari, mau apa lagi sih. Karena kan dia udah enak nih, maksudnya di entertain perjuangannya udah selesai. Ya. Udah di titik tinggal menikmati hasil, tinggal jalan. Nah gue coba sampaikan ke istri tentang apa yang gue ingin, terus apa yang membuat gue senang, apa yang selama ini juga ada di benak dan pikiran gue tentang gue pengen ke politik begitu. Akhirnya istri mengerti dan dia sepenuhnya support saat ini karena dia juga nggak pernah kecewa sama keputusan-keputusan yang pernah gue ambil. Gue selalu bertanggung jawab sama keputusan-keputusan itu. Oke. Apapun ya, maksudnya ya mungkin Teh Santi ada khawatir ya karena apa yang terjadi sama Kang Denny juga dia pasti stres. Imbasnya langsung ke dia kan. Iya. Serem loh, dunia politik tuh serem loh Pak. Iya. Kita kan nggak tahu mana kawan, mana yang... Bener, Iya kan. Iya. Tapi komedian masuk politik itu kan lumayan banyak banyak yang mencoba dan banyak juga penolakannya. Iya, dan banyak yang berhasil juga. Kenapa ya kenapa orang ditolak ya kalau komedian ya? Karena bercanda mulu kali. Iya, mungkin itu ya. Dan sebenarnya nggak cuma komedian, artis masuk ke politik itu seperti ritual 5 tahunan yang akhirnya dibahas lagi tentang kapabilitas dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat sebenarnya banyak teman-teman seniman juga banyak yang sukses di politik. Di dunia politik. Tapi dianggap nggak capable tuh pasti ada kan Pak? Pasti. Lu artis tahu apa sih tentang politik gitu-gitu? Iya, dianggap Jaja Miharja kan, sebelah mata. Sebelah mata. Apa tuh? What is that? Apa tuh bener? What
is that? Iya. Nah, kalau di Pik Inggris. IKEA. merger sekarang. Salah. Pik oke ya. Ya, ingat ini meja belajar ya. Iya benar meja belajar gue dulu itu merek. Iya benar. Kalau banjir bobrok langsung. Habis kena air belakang ngeletek. 2 minggu ada rayap tuh. Gak ngerti ya. Oh orang kaya Dia dari kaya, kecil Kaya ya. nih. Dia dari kecil meja belajar udah kayu jati yang ada elang-elangnya itu dia. Iya, Tapi iya, Kak, nggak aku mau ngerti nanya, ya. nanti kalau udah masuk ke Senayan masih ini nggak ngelawak nggak? Yang pasti prioritasnya akan lebih di sana gitu. Kegiatan di entertain gak seperti hari ini. Paling kalau libur baru melepas kangen lah gitu. Oh, oke. Berarti fokusnya akan lebih ke Iya, Senayan. pasti di sana. Ngelawak di Senayan. Tapi Bukan ngelawak di Senayan. Ya kalau butuh, kalau daripada tegang terus ya kan. Iya. Iya kan ada Bang Komeng juga. Ada Bang ya. Komeng juga. Iya. akhirnya bikin grup lawak dah. Iya, terus acara hiburannya bisa hipnotis. Ada Uya. Ah iya benar ada Uya benar. Ada Uya. Iya, udah kelar hipnotis, kelawak Nyanyi. lagi setelah itu baru nyanyi. Nyanyi. Ada siapa tuh? Pas ya Ungu. Pas ya Ungu benar. Bener juga. Abang dah. Abang dah. Harusnya ada yang bikinin kopi tuh. Siapa? Dede kan nggak nih. Saya nggak masuk. Nggak masuk. Jadi kan yang bikinin Dede kopi. nggak masuk, sore cuma 4 Jakarta. Tapi juga kayaknya nggak sengaja kecoblos sama orang. Tapi Padahal mau jujur- disetting buat bikin kopi aja nggak masuk. Iya, buat kopi doang. Tapi Kang Denny ini masih ini Bang. Kemarin aja kita satu proyekan ya. Iya. Apa? Itu di ini Pak. Ini seru banget itu. Gimana? Namanya nama programnya LOL. Tayang di Prime LOL Indonesia. LOL Indonesia di Prime Oh, Video. iya, iya, iya. Ini itu yang ketawa kalah. Jadi ada 10 komedian, ya kan Pak? Iya. 10 pelawak di dalam satu ruangan 6 jam nggak boleh ketawa. Terus ngapain aja? Tapi kita harus nyerang orang lain untuk bikin orang ketawa. Oh ya? Ini Wah. gila sih, dari konsep tuh gokil. Jadi Prime Video tuh bikin, ada satu konten yang udah tayang di 20 negara lebih. Ya. LOL yang ketawa kalah. Kalau di kita versinya itu LOL Indonesia yang ketawa kalah. Jadi semua pelawak nih dikumpulin di setiap negara, yang bikin di Indonesia juga seperti itu. 10 pelawak Indonesia dikumpulin dan niatnya gue dimasukin ke karantina, begitupun Jegel waktu itu ikutan. Kita saling nggak tahu Pak Sur. Kita benar-benar sebelum di hari perkenalan kita nggak tahu nih 10 orang siapa nih. Oh, nggak dikasih tahu, Nggak dikasih tahu. Oke. Kita dikontrak nggak boleh ngomongin kita terlibat di acara itu sama siapapun. Gitu. Pokoknya sebelum dibilang ditawarin, lu kalau mau sebelum ini gua jelasin, lu tanda tangan kontrak. Isinya jangan ngomong ke siapapun, ke istri bahkan. Oh ya? Iya Pak. Iya. Nggak boleh bocor ini. Nggak boleh bocor karena untuk menjaga ini pesertanya benar-benar tahu siapa aja pemainnya di hari H pengenalan itu. Nih. Pas ketemu gabruk aja. Nggak gitu. bobrok aja. Dan hari Ada Andre kan? Ada Andre, Ada Ca. Calontong, Lontong. aku, Kang Denny, Rina Nose, Gilang Dirga. Gilang. Diki Divi, Marcel Widianto, Ada. Ada Marcel dia. Ya lucu sih dia. Iya. Terus satu Ivan lagi, Gunawan. Ivan Gunawan. Betul. Satu lagi? Satu lagi siapa ya? Ada udah sebelum belum? Iya, Andre Calontong, Rina Ya, udah. itulah. Ya, udah, itulah. pokoknya pokoknya. itulah. Jadi Pak, itu saking kita nggak tahu, saking kita nggak bisa tahu ini nggak bisa nebak. Aku kan pernah sempat momen kayak 2 hari mau syuting. Aku tuh nanya-nanyain pelawak senior tahu, Bapak hari Kamis kemana? Hari Jumat kemana? Gitu. Oh, gitu. Kalau dia bilang, gue nggak bisa, gue ada kerja apa? Kalau dibilang dia, oh di net, di apa gitu, oh berarti aman gitu. Kalau dia coba, adalah kerja, nah, kayaknya Dedi ya. Kita nggak tahu Pak siapa. Kok nggak nanya aku? Ya, aku kan cuma tanya-tanya ke yang lain lah. Kalau aku nanya Bapak, terus Bapak beneran ikut? Aku mah nggak bakal kuat gitu-gitu. Lu Apalagi gak bakal ketahunya apa gak kuat nyimpen rahasianya? Dua-duanya. Dua-duanya. Tapi itu seru banget sih. Iya, 10 orang harus, ada orang Gokil di ngelawak. karantina Karantina, karantina, Pak. Pak Sur. Jadi kita di setnya Indonesia ngambil tema luar angkasa, Ya, luar spaceship. angkasa. Spaceship. Jadi setnya kapal Luar angkasa antariksa gitu. gitu. Gak boleh ketawa. Kalau ketawa out. Ketawa, jadi ada 2 pelanggaran. 1 kartu kuning, kartu kedua, ketawa kedua kali kartu merah. Out. Wasitnya, Gila ya? wasitnya ada Panji. Panji di ruangan itu ada 32 kamera. Yang kita kalau noleh gini aja itu masih ketangkep juga. Jadi kita nggak boleh senyum, nggak boleh apa gitu. Senyumnya seberapa Bang yang boleh? Kayak senyum aja Senyum pun aja lumayan ini. di detik-detik terakhir ya, yang tadinya ketawa karena masih pada kuat, senyum aja lebar dianggap ketawa. Oh, dianggap ketawa. Kelihatan gigi Banyak aja. cara mengatasinya, so. Ada yang belaga-belaga minum, ada yang
Ada yang gitu, aduh. Lucu banget. Lucu-lucu banget. Kotak-kotaknya. Ada Itu ya. proses syutingnya gimana, Bang? 6 jam. 6 jam. 6 jam di dalam. Perangnya 6 jam. Perangnya 6 jam. Jadi kita semua akan ngeluarin peluru-peluru untuk bikin orang ketawa. Yang mana peluru itu kadang-kadang kan bisa bikin kita ketawa juga. Iya, benar. Bahaya banget Ada itu. yang kebunuh sama pelurunya sendiri juga. Ada. Oh ya? Ngeluarin, karena kan biasanya kan pelawak kalau habis ngelawan ketawa-ketawa juga dia. Kena. Ada yang ketawa bukan oleh peluru yang buat dia. Ada orang lagi ribut. Saling ceng-cengan, ledek-ledekan. Yang ini yang ketawa yang nonton. Ya. Jadi Orang yang mau nontonin. dibunuh dia. Jadi nontonin lawak. Tapi Pak Denny kenapa tertarik banget sama gabung ini Pak? LOL ini. Yang pertama gue ngelihat konsepnya gokil gitu. Iya, keren. Karena terus gue lihat di semua negara emang orang-orang pelawak-pelawak di tiap negara tuh dikumpulin. Wah, ini seru juga pas dikasih tahu. Ada berani, ada takutnya juga. Anjir kalau ketawa, tensin ini. Iya, benar. Kalau gagal gimana? Tapi karena ini acara komedi dan gue bagian dari itu, makanya gue tertarik pengen ikut. Oh, iya. Yang paling susah dikalahin siapa? Semuanya orang gila, Pak. Semuanya susah. Semuanya Pas aneh-aneh. ketemu gua kebayang sih. Pas ketemu, set. Tai dia lagi. Iya kan? Ini lagi. Anjing Dan Andre kita punya idola-idola Pak. Yang Iya, kalau ini kita selalu lemah kan sama dia gitu. Iya, kayak Andre gitu. Gua Iya. lemah banget gua sama dia tuh. Kayak misalnya, aku sama bapak gitu, aku lumayan lemah gitu misalnya. Apa, kena diksi apa, kena sama Pak Denny gitu. Karena udah tau mainannya iya, ya. karena kayak, aduh anjing lah ini gimana ya gitu. Cuman ya gitulah namanya junior. Ya ada senior ada junior. Junior mah pasti diteken terus sama Iyalah. Kadang kita janjian. Ini ya kita bantai ini udah berdua. Oh, bisa berpolitik juga? Bisa, Pak. Bisa. Pokoknya kadang bersatu, kadang akhirnya kita tempur juga. Cuma jangan percaya banget kalau bilang ini ya jangan percaya banget. Bahaya juga soalnya. Dan kita nggak cuma ceng-cengan, Pak Sur. Kita dikasih waktu buat perform. Oh ya? Ya. Iya, harus perform juga. Dan performnya menampilkan komedi. apapun Pak. Apapun. Performnya apapun. Ngapain pun. Di luar negeri ada yang sampai nekat. Sampai Di LOL luar juga mandi, Pak. Mandi di bak. Mandi Telanjang. aja udah. Mandi telanjang. Mandi telanjang, Pak. benar. Buka baju, tuh dia mandi di bak mandi bola. Dia mandi buka baju telanjang. Benar. Di Indonesia. Di luar negeri itu Waktu pertama Seru kali banget ya. diundang, meeting pertama sama tim mereka, tau nggak pertanyaan gue apa? Apa? Pak, saya boleh berak? Gak boleh kan? Cuman kan disesuaikan. Ya, mungkin nggak Lu boleh. mah berak di mana juga berak dia mah. Ini orang paling brengsek nih. Banyak banget cerita-cerita dia berak nih. Nongkrong pakai sarung pas cabut dan tai. Gimana sih Pak? Gimana sih orang paling bangke sedunia? Aneh banget. Di mana itu? Wah, banyak banget cerita dia mah. Tapi jujur kalian harus nonton ya LOL Indonesia ya Kang Iya, Den ya. iya, yang Serius, ketawa nonton. kalah. Yang ketawa kalah. Ini lucu banget. Itu kayak kita tuh masuk ke dalam itunya tuh, apalagi kalau nonton yang udah duluan ya, kalau udah nonton, Iya. aku sampai sehari aku nongkrongin untuk ngabisin season itu tuh. Bener, Season bener. ya. Iya, Nontonnya jadi- di mana, Bang? Nontonnya di Prime Video, Ya, ya. tanggal 11 Juli ya. 11 Tanggal Juli. 11 Juli ya. Nah, Silakan ditonton. Oh, itu series gitu ya, Bang? ya. Ada 6 episode. Dan gue yakin kalau udah nonton episode 1, kekunci deh. Nonton sampai kelar gitu. Iya, benar. Kita penasaran nih bakal ketawa. Ya, Siapa nah. nih yang ketawa? Tapi sekarang kita punya beberapa pertanyaan buat Siap. Kang Denny Cagur yang Kang Denny Cagur bisa jawab. Oke, aku di sana. Boleh. Cil, geser kamu di tengah. Pertanyaan pertama ya. Ya. Kang Denny Ya. sama teman-teman lagi terombang-ambing di tengah laut dan cuma bisa nyelamatin satu orang. Ya. Ini Siapa yang bakal Kang Denny selamatin? Siapa aja tuh yang terbang kambing? A. Opi Kumis. B. Raffi Ahmad. C. Wendy Cagur. Yang gue selamatin pasti Wendy Cagur. Kenapa? Karena Opi Kumis kan emang udah berumur lah ya. Bisa berenang. Dia bisa berenang. Orangnya baik, salah satu pelawak yang gue kagumi juga Bang Ya, Opi. ya, Bahkan setiap ditawarin acara komedi mau sama siapa deh, Opi Kumis, gue selalu bilang gitu. Iya. Opi Kumis udah cukup lah ya. Udah cukup. Udah Raffi Ahmad juga udah kaya. Ya. Jadi dia bisa menyewa tim buat menolong dia. Ya, datang Sensen bawa perahu tuh. Sama Bawa Mary. perahu. Kalau Wendy Cagur? Kalau Wendy kan emang teman seperjuangan. Ya. Teman seperjuangan. Dan dia nggak jago berenang, gue tahu. Iya, dia takut darat, laut, dan udara. Iya, Makanya gue datang gue tolongin. Gitu. Lanjut. Ini pertanyaan terbuka, tidak ada pilihan ganda. Ya. Kalau Kang Denny tiba-tiba dapat WhatsApp ada orang yang minjem duit 500 juta dan nggak akan pikir panjang buat pinjemin, siapa orangnya? Yang ini pernah kejadian soalnya nih. Iya. Oh iya.
Iya. Marcel Widianto. Ah itu, waktu itu dia pengen beli rumah. Oh iya. Pengen beli rumah, dia suka rumah, uangnya kurang 500 juta, ngomong sama gue langsung gue kasih. Karena gue ngerasain gue pengen punya rumah, nahan, taunya rumahnya kebeli orang sampai sekarang nyeselnya. Iya, Pak, aku ada rumah di Pondok Indah. Alah, rumah di Pondok Indah. Gak diterima sensus lo di sana. Gak diterima sensus. Orang Pondok Indah gak ada yang kayak lu. Mas bener tinggal di sini? Iya. Satpam kali masnya. Kang Doger kali lu. Misal Kang Denny bokeh sampai 0 rupiah, siapa orang pertama bakal Kang Denny datengin buat pinjemin? A. Narji, B. Bedu, C. Yadi Sembako. Buat minjem duit? Ya, buat Kang Denny pinjemin. Iya, kenapa ada nama Yadi ya? Iya. Ya nggak tahu nih. Narji, Bedu, Yadi. Yadi. Gue minjem sama Yadi aja. Mayadi. Sama Yadi. Nah, karena Yadi masih utang sama gue 10 juta. Bang Yadi bayar, ente bayar hutang ceban juta. Paling gak ingetin lah. Kang Denny cagur jadi pejabat kan makin sibuk. Semisal nama-nama berikut ini daftar jadi aspri Bang Denny. Mana yang bakal Bang Denny terima? Ya. A. Nikita Mirzani, B. Lucinta Luna, C. Boyen. Yang buat jadi aspri, Boyen aja. Kenapa? Menghindari fitnah. Ya, benar. Menghindari fitnah. Benar. Iya. Benar. Kalau sama Nikita kan cantik, seksi. Oh, dan jago deket-deketin kita tuh. Iya, pengen bisa itu, aja ada bisa fair. aja tuh. Lucinta Luna juga kan seksi, boy. Jadi fitnah takutnya. Kalau Boyen? Boyen adalah satu-satunya perempuan yang gua peluk-peluk, bini gua gak marah. Iya. Itu. Bener. Bini gue juga tenang melepas gue sama Boyen. Di pulau berdua aman. Aman. Mending bapak kehausan kali ya, laporan ya. Aman, Boyen mah. Karena bini gue kan tahu, gue bukan pecinta reptil. Ada Boyen lagi gini-gini ganti kulit, Boyen ganti kulit. Ganti kulit. Berubah warna, Boyen berubah warna. Boyen kan funny, lucu buat menghibur. Iya, menghibur. Kalau Pak Denny dapat 3 undangan show dalam waktu bersamaan, misalkan malam minggu nanti jam 8 ada 3 show bersamaan. Ya. Siapa yang lo akan datengin? A. Mongol, B. Ebel Cobra, atau C. Marcel Widianto? Mereka bikin spesial show bareng. Marcel gue pernah nonton, Mongol, Ebel Cobra. Gue pengen nonton Ebel sih. Pengen nonton Ebel? Penasaran. Ngapain? Dia ngapain, apa ngelawak apa debus? Next nih. Nih, ini ada tren TikTok, Kang. Ya. Ini mana yang bakal Kang Denny pilih buat ikutan biar kelihatan asik? Nih, yang pertama tren Erika Karlina. Bukan. Ini tren Erika Karlina di eskalator. Mana dia? Lihat videonya. Waduh. Kok waduh responnya? Iya. Waduh. Iya. Yang kedua, tren cheese dola-dola. Yang ketiga, tren cintanya aku. Apalagi sih? Nih. Aneh-aneh banget sih orang nih. Ini di remix. Yang mau diikutin, Iya. yang terakhir aja lah lebih gampang. Soalnya Tren gerakannya, cintanya aku. iya tinggal dikit. Otak gua udah nggak bisa gerakan banyak-banyak. Asli. Dola. Nah, itu kalau tadi yang dola-dola. Apa yang itu yang kopsek. Nah, itu kan sisa kayang doang. Cintanya aku. Sana sama kamu, Cil, kamu ajarin sana. Ayo ajarin kamu, Bocah TikTok. anak TikTok. Ya Allah. Aku lupa lagi guys. Ica mah tahu semua ya tren ya. Keren Tahu juga, dia Ica. mah. Tahu dia tahu semua. Dia TikTok mau ngeluarin tren baru, lemparnya ke Eca dulu. Teng. Today. Udah nggak usah gitu-gitulah ya. Ya nggak usah gitu-gitulah, nggak usah TikTok kan. Kita doain mudah-mudahan Pak Denny apapun yang dikerjakan bisa menyenangkan menyenangkan orang banyak, bisa nyenengin dia. Gue mau berdoa yang penting lo sehat aja Pak, biar gak banyak pikiran. Dari pertama gue tahu Pak Denny
mau terjun ke dalam politik, Pak, yang penting lu sehat dulu dah. Gue bilang gitu. Sama Gilang juga yang penting pada sehat dulu dah. Amin, amin. Iya. Kalau sehat, waras tuh kan enak ya mau ngapa-ngapainnya. Iya. Benar. Mudah-mudahan ya kita doain. Thank you berat Pak Dino udah sampai sini. Sama-sama. Jangan lupa juga nonton LOL Indonesia Iya. yang ketawa kalah mulai 11 Juli. 11 Juli. 11 Juli. Ya, dah. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.